Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama. Doa dilakukan oleh Ananda semua yang berada di rumah masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan untuk presensi kehadiran hari ini, silahkan Ananda diminta untuk mengetik kata hadir di kolom komentar. Dan silahkan Ananda semua memposisikan diri senyaman mungkin untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Ananda semua senantiasa tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah aja. Untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari majas, menjelaskan fungsi dari majas, menjelaskan jenis dari majas, dan nantinya Ananda dapat mengkategorikan majas-majas dalam karya sastra. Silakan Ananda perhatikan video yang akan Ibu tampilkan dan catat poin-poin penting yang ada. Dan nantinya catatan Ananda akan menjadi bahan dasar Ananda dalam mengkategorikan majas-majas dalam puisi yang Ibu tampilkan. Hai sahabat cerdas, kali ini kita akan membahas mengenai majas. Apa itu majas? Majas yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek yang membuat karya sastra semakin hidup. Majas digunakan dalam menulis karya sastra, termasuk puisi dan prosa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari majas. Yang pertama, majas perbandingan. Majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan ataupun membandingkan objek yang satu dengan yang lainnya. Gaya bahasa ini dilalui dengan proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Macam-macamnya yaitu majas metafora. Majas metafora merupakan jenis majas yang menggunakan objek yang sifatnya sama dengan suatu pesan yang ingin disampaikan melalui ungkapan. Contohnya, Pak Anto merupakan tangan kanan Pak Lurah. Selanjutnya ada majas personifikasi. Majas ini merupakan gaya bahasa yang pengungkapannya seolah-olah menggantikan fungsi benda mati seperti sikap manusia. Contohnya, matahari mulai menyapaku ketika aku membuka jendela kamarku. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas ini merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu yang kesannya berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, ayahku bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya ada majas asosiasi. Majas ini merupakan majas yang membandingkan dua objek berbeda, namun dianggap sama. Contohnya, orang yang berada di dalam penjara itu seperti burung di dalam sangkar. Selanjutnya adalah majas simile. Majas ini merupakan perbandingan kegiatan yang bukan perbandingan dua objek berbeda. Contohnya, kau nampak sangat lapar sehingga jalanmu seperti singa kelaparan. Majas metonimia. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menyandingkan merek atau istilah tertentu yang populer untuk merujuk benda yang sebenarnya lebih umum. Contohnya, ibu memintaku membeli rinso di warung. Selanjutnya ada majas alegori. Majas ini merupakan penyandingan suatu objek dengan kata-kata kiasan yang bermakna konotasi. Contohnya, Rino sedang mencari pelabuhan cintanya. Kepada Cindy, ia berlabuh. Dan yang terakhir adalah majas simbolik. Majas ini merupakan gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lain dalam bentuk ungkapan. Contohnya, Ria merupakan kembang desa di kampung ini. Untuk jenis majas yang kedua yaitu majas pertentangan, dan di dalamnya terbagi menjadi beberapa majas. Yang pertama, majas paradoks. Majas ini merupakan gaya bahasa dengan ungkapan situasi asli dengan situasi yang berkebalikan. Contohnya, Rizky tetap tersenyum meski di dalam hatinya menangis. Selanjutnya ada majas litotes. Majas ini merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Gaya bahasa ini bertujuan untuk merendahkan diri, meskipun pada kenyataan tidak seperti yang dikatakan. Contohnya, pada hari Minggu lalu, teman kantor kami mengunjungi gubuk kami. Selanjutnya ada majas antitesis. Majas ini merupakan gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan.
Contohnya, cepat lambat kau akan meraih kesuksesan. Untuk jenis majas yang ketiga yaitu majas sindiran. Nah, di dalam majas sindiran ini terbagi beberapa macam. Yang pertama ada majas sinisme. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran langsung kepada hal yang disindir. Contohnya, malas sekali kamu sampai kamarmu seperti kapal pecah. Untuk yang kedua yaitu majas ironi. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang telah ada dan dimaksudkan untuk menyindir. Contoh, pandai sekali kamu sampai tidak naik kelas. Selanjutnya ada majas sarkasme. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran langsung yang sifatnya kasar dan cenderung seperti hujatan. Contoh, perempuan itu adalah sampah masyarakat. Tidak seharusnya dia hidup di sini. Untuk jenis majas yang keempat yaitu majas penegasan. Dan di dalam majas penegasan terdapat beberapa macam. Yang pertama, majas repetisi. Majas ini merupakan gaya bahasa repetisi yang dilakukan dengan mengulang kata yang ada dalam sebuah kalimat. Contohnya, Mary sangat cerdas, Mary sangat baik, Mary adalah teman dekatku. Nah, itulah pembahasan mengenai majas dan semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, setelah Ananda melihat video yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan memberi satu contoh puisi yang nantinya kita akan sama-sama mengkategorikan majas di dalam puisi tersebut satu per satu atau bait per bait. Ibu akan memberi contoh satu puisi yaitu karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, Ibu akan membacakan puisinya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap oleh akar bunga itu. Untuk puisi ini terdapat dua majas, yaitu majas personifikasi dan majas repetisi. Yang pertama itu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang pengungkapannya seolah-olah menjadi manusia. Nah, di sini yang berperan sebagai majas personifikasi adalah hujan, yang bermakna orang yang bijak, orang yang tabah, dan orang yang arif. Terlihat dari contoh yaitu bait pertama dan bait kedua dan ketiga pada baris pertama. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Nah, untuk majas yang kedua terdapat majas repetisi. Nah, majas repetisi ini dibagi lagi menjadi dua, majas repetisi penuh dan majas repetisi sebagian. Untuk yang sebagian adalah pada kata tak ada yang lebih, itu dari baris pertama di bait pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk yang repetisi penuh pada bait pertama, kedua, ketiga, baris kedua yang berbunyi dari hujan bulan Juni. Nah, itu sudah ada ketiganya dan disitulah terjadinya pengulangan kata. Di bagian akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan majas adalah kekayaan bahasa yang dapat membuat suatu karya sastra akan jauh lebih menarik. Jadi, jika Ananda ingin menghasilkan karya sastra yang menarik, silakan menggunakan majas-majas yang sesuai. Nah, untuk tugas di rumah, silakan Ananda mencari satu contoh puisi yang di dalam puisi tersebut silakan Ananda kategorikan apa aja majas yang terdapat di dalamnya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dan dapat mengaplikasikannya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar dan pertanyaan Ananda akan Ibu jawab pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga wabah ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.